Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzana Fetia Dewi, NIM 2024 10 2020 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS praktikum jaringan komputer. Nah, berikut adalah penjelasan tugasnya. Nah, untuk yang pertama yaitu perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN. Dan untuk menghubungkan antar gedung, mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda yaitu C5 dan D30 dengan jarak yang berbeda-beda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien, di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu strategi perusahaan C dan D. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita membuat topologinya terlebih dahulu seperti pada gambar. Nah, di sini saya membuat topologi dengan menggunakan dua router, 4 switch, di mana 2 switch di perusahaan C dan 2 switch lainnya di perusahaan D. Dan minimal 4 PC di setiap perusahaannya. Jadinya saya pakai 8 PC. Nah, kemudian kita bisa menyeting PC-nya terlebih dahulu, namun sebelum itu, jangan lupa untuk menentukan IP di setiap router maupun IP networknya untuk setiap PC. Dan misalnya di PC 1, IP networknya yaitu 192.168.70.2. Nah, setelah itu kita setting PC-nya, kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita memasukkan IP address yakni sesuai dengan IP yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, kemudian subnet masknya dan default gateway-nya yaitu 192.168.70.1. Nah, untuk PC yang kedua caranya juga sama. Nah, untuk PC lainnya, untuk menyeting caranya juga sama. Nah, setelah PC-nya disetting semua, kita setting routernya dengan masuk ke config. Nah, lalu kita lihat kabelnya. Kabel routernya yaitu terdapat fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 1/0. Nah, untuk menyeting yang fast Ethernet 0/0 kita menggunakan IP 192.168.70 dan 70.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita on-kan. Nah, kemudian untuk menyeting fast Ethernet yang 1/0 caranya juga sama dan jangan lupa di on-kan. Nah, setelah selesai menyeting router di perusahaan C, kita menyeting router di perusahaan D dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Nah, setelah itu kita setting serialnya, di mana di router di perusahaan C serialnya yaitu 2/0 dan di router perusahaan D serialnya juga sama yaitu 2/0. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan setting RIP supaya topologi ini bisa saling berkirim pesan. Kemudian untuk IP-nya masukkan IP yang telah
ditentukan sebelumnya, yaitu IP network, IP router defaultnya, serta IP routernya. Nah, untuk memasukkan IP tersebut, kita dapat menuliskan di network, kemudian kita tuliskan IP-nya, lalu kita klik add. Nah, untuk menyeting RIP di perusahaan D juga sama. Seperti sebelumnya kita setting RIP-nya. Nah, di sini sudah tersedia RIP-nya yaitu 192.168.70.0, 192.168.72.0, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa mencoba apakah topologi ini bisa mengirim pesan atau tidak. Maka kita bisa mencoba mengirim pesan antar router terlebih dahulu. Nah, misalnya antara PC1 dengan PC. Nah, di sini sudah terdapat. Nah, PC1. Nah, kemudian kita bisa melihat status sukses atau tidaknya di pojok kanan bawah. Nah, di sini sudah terdapat successful. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya sama seperti sebelumnya. Apabila semuanya selesai dan sudah sukses, artinya topologi yang kita buat ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 3, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat topologinya dulu. Nah, di sini saya menggunakan satu router, 2 switch, dan 4 PC. Nah, kemudian kita setting routernya dari fast Ethernet yang kita lihat ini. Nah, di sini fast Ethernetnya yaitu 0/0 dan 1/0. Nah, caranya itu sama seperti pada soal yang nomor 2, yaitu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.76.1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255. Nah, IP address ini yaitu merupakan default gateway-nya. Nah, kita on-kan. Nah, untuk fast Ethernet 1/0 juga sama. Kita masukkan IP address yang sesuai dengan default gateway-nya yaitu 192.168.78 dan .1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.255.0. Nah, lalu kita on-kan. Nah, setelah itu kita dapat menyeting DHCP, IP DHCP dengan cara kita masuk ke CLI. Kemudian di routing config-nya kita masukkan exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan DHCP pool, IP, DHCP pool, DHCP1. Kemudian kita masukkan network 192.168.76.0 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan default routernya. Default router itu 192.168.76.1. Maaf, salah. Default router 192.168.76.1. Kemudian kita masukkan DNS server
di mana DNS servernya itu 8.8.8. Nah, lalu kita exit. Nah, setelah di exit, kita bisa melihat di PC-nya, yaitu di IP configuration. Nah, di sini lalu kita klik DHCP, kita tunggu. Nah, di sini DHCP-nya sudah tertulis successful, di mana IP address, subnet mask, dan default gateway-nya yaitu sudah terisi otomatis. Nah, untuk PC yang selanjutnya, kita coba juga. Kita ke CLI. Nah, kita masukkan IP DHCP full DHCP2. Lalu masukkan networknya 192.168.78.0 dan subnet masknya 255.0. Kemudian default routernya 192.168.78.1. Kemudian DNS servernya juga sama, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita exit. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita cek di PC-nya apakah DHCP ini sudah terisi apa belum. Nah, kita langsung masuk ke IP configuration-nya, kita klik DHCP, kita tunggu. Nah, di sini sudah tertulis DHCP request successful. Jadinya DHCP di sini sudah terisi otomatis. Nah, selanjutnya kita coba mengirimkan pesan apa. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya yaitu successful di pojok kanan bawah. Nah, kemudian kita coba di PC yang sama juga sama successful. Nah, berarti apabila semuanya successful, jadinya topologi yang kita buat ini sudah berhasil. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.